Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Militer Iran meluncurkan gelombang serangan ke-25 operasi Saigeh yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait. Operasi ini dilakukan dengan meluncurkan drone kamikaze yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Titik yang disasar yakni Camp Al-Adairi yang merupakan gudang peralatan militer Amerika Serikat, serta Camp Doha dan Arif Jan dengan target tentara Amerika Serikat. Sekutu Iran, kelompok pemberontak Houthi di Yaman melancarkan serangan rudal ke Arab Saudi pada Sabtu waktu setempat. Serangan ini sebagai balasan atas aksi militer Saudi yang menyerang target militer Houthi di Hodeidah, Yaman. Serangan rudal Houthi memicu kebakaran di kota Jizan di Laut Merah, Arab Saudi Selatan. Badan Pertahanan Sipil Riyadh telah mengeluarkan peringatan singkat kepada penduduk di Jizan dan Yanbu pada Sabtu pagi tentang potensi bahaya serangan ini. Arab Saudi melancarkan serangan ke kota Hodeidah yang dikuasai Houthi, sekutu Iran di Yaman. Serangan menyasar fasilitas milik otoritas telekomunikasi di Hodeidah. Selain itu, serangan juga dilaporkan terjadi di Pulau Kamaran. Kota pelabuhan Hodeidah merupakan jalur vital bagi Yaman yang dikuasai Houthi. Pelabuhan kota ini menangani sebagian besar impor komersial dan kemanusiaan ke Yaman Utara yang dikuasai Houthi. Aksi pencegatan rudal di langit kota Zarqa, Yordania terlihat pada Jumat waktu setempat. Rekaman memperlihatkan rudal pencegat peluncur dari darat dan asap mengepul setelah rudal dijatuhkan. Otoritas Yordania belum memberikan komentar mengenai laporan serangan rudal Iran. Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan warga di negara tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan untuk menjauh minimal 500 meter dari lokasi militer Amerika Serikat. Peringatan ini menyusul tuduhan Iran bahwa Washington memindahkan personelnya ke area perkotaan dan menargetkan infrastruktur sipil. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meminta warga yang tinggal di negara-negara tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan untuk menjauh setidaknya 500 meter dari lokasi keberadaan pasukan Amerika, seraya memperingatkan akan adanya serangan lanjutan. IRGC menuduh para perwira dan personel militer Amerika Serikat telah meninggalkan pangkalan mereka dan pindah ke bangunan-bangunan di daerah perkotaan untuk mengarahkan operasi militer. IRGC juga menuduh Washington menargetkan infrastruktur sipil termasuk jembatan, dermaga perikanan, kapal, kendaraan, dan jalur kereta api di Iran. مردم کشورهایی که محل استقرار نظامیان آمریکایی هستند هشدار می‌دهیم با فوریت تا شعاع 500 متر از اماکن محل‌های اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرند تا در امان باشند. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengeluarkan peringatan kepada warga di negara-negara Timur Tengah yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat untuk menjaga jarak setidaknya 500 meter dari fasilitas tersebut demi alasan keselamatan. Apakah peringatan ini menandakan bahwa Iran akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara-negara yang mendukung Amerika Serikat? Berikut analisis peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair Muhammad Ayub Mirdad. Yes, memungkinkan karena dari beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa eskalasinya ini semakin tinggi. Dan kita lihat sebenarnya sudah ada beberapa statement dari pemerintah Iran. Pertama kita lihat statement dari Presiden Iran yaitu adalah Pezeshkian yang menyatakan bahwa Iran sekarang berada di dalam pertempuran total melawan Amerika Serikat.
Kalau pertempuran total yang dimaksud dengan PJ sekian ini lebih menuju ke arah bagaimana konflik ini menjadi sesuatu yang sifatnya multidimensional. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini ada statement juga dari Mohsen Rezai yang merupakan tangan kanan dari Mojtaba Khamenei. Yang menariknya, Mohsen Rezai ini mengatakan bahwa Iran akan melakukan full scale offensive war, yang berarti bahwa mereka tidak hanya akan menyerang secara retaliasi saja terhadap serangan-serangan Amerika Serikat, tetapi mereka juga akan melakukan serangan-serangan ofensif di luar ya serangan retaliasi tersebut, yang berarti Iran akan bertindak secara mandiri di sini. Nah, ini cukup menarik karena kita lihat sebenarnya Iran ini sudah bisa menahan diri sejak awal peperangan di tanggal 28 Februari kemarin hingga sekarang. Tetapi sepertinya dalam beberapa kurun waktu terakhir akan ada perkembangan yang baru, terutama dengan bagaimana kita bisa melihat ada dua faksi yang berbeda di antara faksi progresif yang mengedepankan sebenarnya diplomasi, dan kemudian kita lihat juga ada faksi yang sifatnya itu adalah konservatif. Mereka kemudian ini lebih agresif sifatnya karena kemudian ada beberapa hal yang kemudian menjadikan alasan mereka melakukan serangan balas dendam terhadap Amerika Serikat, terutama ketika pemakaman Ali Khamenei kemarin, statement-statement terkait death to America, lalu kemudian bagaimana mereka akan membalaskan kematian Ali Khamenei itu digaungkan secara terus-menerus, dan pada akhirnya kita melihat respon masyarakat ini sepertinya memang berusaha untuk mempertahankan serangan ofensif Iran di sana. Tetapi tentu saja kita bisa berharap bahwa meskipun secara operasional perjanjian yang kemudian ditandatangani di tanggal 17 Juni kemarin itu sudah tidak berlaku lagi, tetapi kemudian ide untuk melanjutkan negosiasinya itu tetap ada di antara kedua negara. Oke, saya ingin ke Pak Ayub bahwa tadi ada kemungkinan bahwa serangan Iran ke negara-negara Timur Tengah ini akan semakin agresif. Tapi pertanyaannya, apakah negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah akan langsung membalas? Hitung-hitungannya seperti apa, Pak Ayub? Baik, kalau kita lihat ya memang ini selain perang di Medan, tapi ada perang narasi juga. Iran sering juga mengancam kami akan melakukan serangan-serangan besar. Tapi selama ini kalau kita lihat ya, ketika ada serangan dari AS, Iran membalas. Tapi selain itu tetap diam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau negara-negara yang sekutu AS di kawasan negara Teluk seperti Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar, dan juga Arab Saudi merasa menjadi target dari Iran, menurut saya kali ini pasti akan ada respon dari negara-negara tersebut, khususnya dari Arab Saudi yang saat ini sedang berperang dengan Houthi, salah satu proksinya Iran. Karena mereka selama ini ya memang memberikan pangkalan, tempat atau camp bagi tentaranya Amerika Serikat. Dan saya juga baca 2 hari yang lalu Twitter dari Menteri Luar Negerinya Iran, dia tulis an eye for an eye. Jadi mereka akan menargetkan atau sasarannya negara mana saja. Tapi saya yakin pasti setiap negara juga punya hak untuk membela atas kedaulatannya. Karena selama ini ketika ada banyak serangan dari Iran, mereka diam. Tapi ada poin yang ketiga, ini cukup menarik. Karena negara-negara tersebut selain Arab Saudi tidak terlalu kuat untuk melawan Iran. Oleh karena itu mereka selalu berhati-hati. Kalau ada respons dari negara tersebut, Iran bisa dengan punya kekuatan yang cukup besar dan juga jumlah balistik atau rudal balistik paling banyak di Timur Tengah, bisa cepat sekali negara-negara tersebut bisa habis, khususnya Bahrain, Kuwait, dan yang tidak jauh sekali kekuatan militernya dibandingkan dengan Iran. Itu menurut saya. Tapi nanti kita akan lihat. Ya, bahwa ada sejumlah negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah seperti Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, termasuk juga Arab Saudi. Tapi pertanyaannya Mbak Isya, apakah negara-negara sekutu Amerika Serikat ini dapat melancarkan serangan ke Iran tanpa melibatkan militer Amerika Serikat atau tanpa berkoordinasi dengan Washington? Saya kira sekarang Washington ini berada di dalam posisi yang tidak dipercaya oleh negara-negara GCC. Karena kemarin kita lihat bahwa respon dari Donald Trump ini sebenarnya ini sangat transaksional terhadap negara-negara GCC. Padahal kalau misalnya kita lihat hubungan
kerjasama ya pertahanan itu harusnya tidak dilihat secara zero sum atau untung rugi secara mutlak, tetapi ada hal-hal yang kemudian bisa dijaga secara jangka panjang untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan tertentu dari negara-negara tersebut. Untuk Donald Trump, karena mentalitasnya adalah mentalitas businessman, kalau misalnya seandainya kita lihat yang kita amati ya dari apa yang terjadi di negara-negara GCC, Donald Trump mengatakan bahwa ada sejumlah misalnya harga yang harus dibayar untuk perlindungan Amerika Serikat. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ditolerir di dalam kemudian perjanjian keamanan internasional. Nah, kemudian kita lihat di sini, negara-negara GCC sekarang sudah mulai melakukan hedging. Jadi posisinya juga sudah tidak seragam lagi. Yang pertama kita lihat dari Arab Saudi sejak awal konflik, Arab Saudi ini sebenarnya sudah berusaha untuk membuat negara-negara GCC ini serentak ya, berusaha untuk tidak menjadi belligerent atau pihak yang terlibat di dalam peperangan. Meskipun Arab Saudi sendiri tetap melakukan serangan diam-diam. Ini tergantung nanti pada kalkulasi dan juga intensitas perang. Iran juga menggunakan strategi yang sekarang untuk meningkatkan fokus atau gerak fokus lawannya, bukan hanya di Iran saja. Sekarang kita lihat Houthi juga sibuk dengan Arab Saudi, dan kalau Houthi mulai tutup selat Bab el-Mandab, nanti akan ada negara-negara lain akan terlibat. Walaupun menurut saya Houthi tidak punya kekuatan sebesar itu untuk mampu bisa menutup Bab el-Mandab di Laut Merah. Tetapi apakah semua proksi Iran akan terlibat dalam perang? Menurut saya tidak juga begitu, serta-merta mereka akan ikut. Milisi Syiah di Irak atau Houthi di Yaman dan juga Hezbollah. Karena mereka akan tergantung pada kalkulasi yang tadi saya bilang, dan strategi dari Iran sendiri, apakah dan kapan mereka bisa meningkatkan biaya bagi lawan, khususnya saat itu untuk dalam konteks ini untuk Amerika Serikat. Kalau sekarang kita lihat saat ini ya perang masih berlangsung antara Houthi dengan Arab Saudi. Gangguan besar terjadi di Laut Merah dan juga Selat Bab el-Mandab. Kalau ini berlangsung, gangguan paling besarnya memang terhadap gangguan ekonomi global, dan akan melibatkan bukan hanya Arab Saudi, tapi negara-negara lain sejak 2023-2024 seperti negara-negara dari Eropa termasuk Amerika Serikat. Jadi di sini akan terjadi sedikit pergeseran dan fokus ke wilayah Laut Merah. Intinya Iran juga mencoba memperluas perang tersebut dari kawasan Teluk ke kawasan lebih luas di Timur Tengah. Tetapi saya kembali lagi untuk pertanyaannya, menurut saya tidak akan semua proksinya Iran akan terlibat langsung dalam akan ada kalkulasinya dan kapan mereka akan terlibat. Baik, tentu ketika kita membahas perang di Timur Tengah, kita juga tidak bisa melepaskan negara Israel yang kemudian juga sudah sejak lama ini dalam tanda kutip ya berkonflik dengan Iran. Tapi pertanyaannya adalah di mana posisi Israel saat ini, Mbak Isya? Apakah akan membantu negara-negara sekutu Amerika Serikat? Karena kita tahu juga sebenarnya hubungan antara Israel dengan sejumlah negara sekutu AS ini tidak terlalu baik. Ya, kalau kita lihat memang Israel ini punya kepentingan sendiri. Pertama, kita bisa bedakan ya kepentingan dari segi domestik. Sebentar lagi Israel ini akan menghadapi pemilu di Oktober 2026 ini, di mana kemudian Benjamin Netanyahu ini menjadikan perang di Timur Tengah sebagai alat jualan politik ke pemilihnya, yang diantaranya itu adalah masyarakat yang rata-rata sayap kanan ekstrim di Israel. Nah, permasalahannya yang diinginkan oleh kelompok pemilih tersebut adalah kemenangan di dalam peperangan. Ya, kita lihat sebenarnya, makanya kenapa Israel sulit sekali untuk kemudian mundur dari Lebanon Selatan, meskipun Amerika Serikat sudah berkali-kali meminta Israel untuk mundur sebagai prasyarat dari MOU yang ditandatangani Juni kemarin. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya yang dilakukan oleh Israel ini adalah bekerja sama dengan pemerintah Lebanon ya untuk bisa mendirikan pilot zone. Permasalahannya kan yang berkonflik dengan Israel itu bukan merupakan pemerintah Lebanon, tetapi kemudian Hizbullah yang ada di wilayah tersebut. Dan menariknya di sini
ini, ketika Hizbullah tidak diajak bicara, maka kemudian yang terjadi adalah konfliknya ini akan terus berkembang, gitu ya. Nah, di sisi lain saya kira sebenarnya Israel tidak memiliki hubungan yang khusus dengan negara-negara lain, gitu ya, di kawasan Timur Tengah. Jadi dia memang memiliki sebenarnya kepentingan yang lebih berat ke arah politik domestik dibandingkan dengan tadi berusaha untuk menjaga hubungan baiknya dengan tetangga-tetangganya. Jadi yang kita lihat di sini sebenarnya dia berusaha untuk membuat Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara GCC ya melanjutkan peperangan dengan cara terus melakukan provokasi di wilayah Lebanon Selatan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Ayub lagi. Tadi Anda sudah menyinggung soal perang yang terjadi ini sedikit banyak mengganggu ekonomi global, bahkan tidak menutup kemungkinan juga menarik dan juga turut mengikutsertakan negara-negara lain bahkan di Eropa. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Tiongkok dan juga Rusia? Apakah juga akan dalam tanda kutip membackup Iran? Nah, ini dua negara ini selama ini ya memang permainannya atau perannya itu juga kadang jelas, kadang mereka cukup tidak terlalu aktif. Tapi di belakang, saya kemarin juga lihat salah satu pertanyaan dari Donald Trump dan yang juga negosiasi yang berlangsung di antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Rusia. Katanya ada juga atau ada tuduhan bahwa Rusia membantu Iran untuk target intelligence atau pasukannya Amerika Serikat di kawasan. Bisa jadi, tapi kalau itu bisa terbukti. Tapi pihak Rusia sudah membantah dan menolak bahwa mereka tidak terlibat dalam itu. Dan yang kedua, karena dampak paling besar dari konflik tersebut ini terhadap ekonomi seluruh negara atau global, termasuk China atau Tiongkok dan Rusia. Kalau Tiongkok selalu berusaha untuk kapal-kapal komersialnya lewat Selat Hormuz tanpa gangguan, dan selama ini kapal-kapal China tidak ada gangguan apapun dari Iran. Apakah ada bantuan dari China terhadap Iran? Kalau kita lihat ya memang salah satu negara yang selalu mendukung Iran di forum-forum besar internasional sejak lama dan sampai sekarang, itu memang posisinya dua negara ini cukup jelas bahwa di sisinya Iran. Tapi apakah mereka terlibat dalam perang? Menurut saya tidak. Karena Rusia sendiri juga terlibat dalam perang dengan Tiongkok, dengan Ukraina, dan Tiongkok sendiri strateginya mereka tidak ingin terlibat dalam perang dengan negara manapun, tapi mereka punya strategi yang sangat berbeda. Jadi apakah menurut saya posibilitas atau kemungkinannya sangat kecil untuk dua negara ini terlibat dalam perang. Baik, terima kasih. Eskalasi perang di Timur Tengah terus memanas, bahkan kini Trump memberikan ancaman ke Tiongkok dan Rusia agar tidak membantu Iran. Berikut analisis dari praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies Dina Prapto Raharja. Baik China maupun Rusia paham betul bahwa ini yang disebut dengan strategic signaling. Jadi kalau dalam hubungan internasional itu negara-negara besar sebenarnya saling mengirim sinyal posisi mereka dalam konflik-konflik yang sedang melibatkan negara besar lain itu ada di mana begitu. Dan dari pihak Amerika Serikat intinya sedang menetapkan batasnya, mana yang bisa ditoleransi oleh Amerika Serikat, mana yang tidak. Dan dengan Trump mengatakan bahwa intinya dia kenal Xi Jinping, dia pernah bicara juga dengan Vladimir Putin, dia mau mengatakan bahwa kredibilitas dua orang ini menjadi pegangan Trump. Sehingga kalau sampai ada sesuatu yang terjadi di lapangan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan mereka saat mereka jumpa, saat mereka bertelepon, nah itu konsekuensinya akan ditanggung dan itu akan sangat berat. Jadi itu yang namanya strategic signaling. Tapi sebelumnya kan ada juga soal dugaan bahwa Iran bisa menyasar markas CIA, adanya bantuan intelijen Rusia. Apakah Trump membaca soal ini? Di dalam negeri Amerika Serikat beberapa hari lalu memang terjadi tekanan dari pihak legislatif kepada eksekutif, kepada administrasi Donald Trump, di mana Pete Hegseth, menteri perangnya itu dicecar ya oleh Senat tentang mengapa sampai terjadi wilayah-wilayah yang sebenarnya sangat highly classified atau sangat rahasia koordinatnya itu bisa bocor, tembus. Dan ternyata strategi dari Iran ini kan
dia bilangnya ada 2 titik lah serangannya itu. Jadi 1 titik diserang sampai 2 kali. Jadi pertama itu Iran tahu titik lemah dari safe house-nya CIA, tahu titik lemah dari embassy kedutaan Amerika Serikat. Begitu itu diserang, bocor, temboknya rusak, masuk serangan Tomahawk yang kedua. Dan itu masuk kan berarti karena temboknya sudah terbuka, dan itulah strategi yang dipakai oleh Iran. Presisi dan titik lemah itu Iran sebenarnya harusnya nggak tahu. Jadi ini satu pertanyaan serius di pihak Amerika Serikat, apakah kemudian terjadi kebocoran data intelijen. Data intelijen itu kan nggak mungkin juga bocor sebenarnya hanya dari pihak eksternal yang tahu ya, bisa jadi pihak internal pun sudah ada yang boleh dikatakan masuk angin gitu ya. Oke, dan kini Iran juga langsung mengirimkan alarm untuk warga-warga negara tetangga di Teluk untuk jauhi fasilitas militer Amerika Serikat. Artinya saat ini di Timur Tengah sendiri sudah tak aman bagi armada tempur Amerika Serikat. Betul sekali. Jadi kalau melihat permainan Donald Trump sebenarnya sudah makin nyata, dan negara-negara di Timur Tengah maupun Iran sebenarnya sudah tahu persis bahwa Amerika Serikat itu sudah hilang kredibilitasnya ya. Walaupun dia mengayun setiap hari Jumat ada statement yang mengejutkan, seperti kemarin kan dia bikin statementnya sebenarnya di hari Jumatnya Amerika Serikat ya. Nanti hari Senin ada lagi perkembangan yang lain, selalu begitu kan ritmenya. Jadi kalau kita lihat polanya, sebenarnya Amerika Serikat itu nggak punya amunisi yang cukup untuk melawan sampai habis-habisan mati-matian, tapi dia masih terus melontarkan ancaman karena dia pakai strategi yang namanya diplomasi koersif. Jadi dia bukan menjadikan diplomasi itu solusi terpisah dari perang, artinya kalau diplomasi itu terjadi maka perangnya berhenti, bukan. Yang dikembangkan oleh Amerika Serikat lewat Donald Trump saat ini adalah diplomasi itu alat untuk memperkuat kemampuan militer dia. Jadi strategi ini sebenarnya sudah terbaca oleh lawan. Kalau negara-negara yang lain kan maunya sebenarnya kalau sudah masuk meja perundingan, ada sinyal untuk diplomasi, maka selesaikanlah membangun perdamaian yang sifatnya positif, yang berkembang terus bisa sustain gitu kan. Kalau Trump ini enggak, dia maunya justru merasa diuntungkan, setidaknya administrasi dia, pamor dia merasa punya keahlian di bidang, mengayun tadi di pasar, di market itu harga minyak Amerika Serikat yang tinggi itu, harga minyak dunia yang tinggi itu dipakai untuk kemudian memasukkan minyak Amerika Serikat, dan dia dapat untung di situ. Jadi ada keuntungan yang sebenarnya sangat parsial. Jadi singkat terakhir, mau dibawa kemana? Karena Iran juga siap meladeni perang Amerika Serikat. Singkat saja Mbak Dina. Ya dibawa kemana menurut saya udah makin kelihatan bahwa Amerika Serikat itu tidak menganggap siapapun sebagai sekutu. Amerika Serikat mau go on sendiri. Jadi Iran pun sudah membaca bahwa sekutu-sekutu di Eropa itu sebenarnya pisah jalan juga dengan Amerika Serikat ujung-ujungnya. Makanya Iran bisa mengajukan ancaman juga ke Inggris misalnya ya, Diego Garcia, Siprus, basis-basis militer Inggris itu bisa jadi ancaman juga. Baik. Terima kasih.